of Lily Crossley for the benefit of the tape, if you'd like to look at that. Over 250 pages. His position of trust, prolific serial killer. Kisah tentang pembunuhan berantai kurang pas jika tidak membahas seorang dokter dari Inggris yang bernama Harold Shipman. Sebagai seorang dokter, sudah menjadi kewajibannya untuk menyembuhkan dan merawat para pasiennya. Namun berbeda dengan apa yang dilakukan oleh dokter yang satu ini, dia malah memberikan dosis mematikan diamorfin kepada banyak pasiennya. Harold menghabisi para korbannya di ruang prakteknya atau di rumah pasien, yang dimana para pasien ini tidak ditemani satupun anggota keluarga mereka. Awalnya dia hanya dicurigai telah menghabisi 15 pasien wanita tua. Namun baru belakangan, polisi menemukan setidaknya ada 215 orang yang telah dihabisi oleh Harold selama kurun waktu 24 tahun masa kerjanya. Bahkan ada juga yang mencatat lebih dari 297 pasien yang meninggoy di tangan Dr. Harold. Angka kematian yang luar biasa dibandingkan sepak terjang rekan-rekan seprofesinya. Oleh karena itu dia dijuluki sebagai dokter kematian. To do with Shipman, be questioning anything. Shipman groomed a community. Serial killer, hiding in plain sight. Harold tidak hanya menghabisi pasiennya, akan tetapi dia juga membuat sertifikat palsu. Dia menuliskan faktor usialah yang jadi penyebab kematian tersebut. Laporan tentang pasien-pasiennya pun diketahui sangat aneh. Dari hasil penyidikan dan autopsi ke semua pasiennya itu meninggoy dalam kondisi yang sama. Hal ini sempat dicurigai oleh seorang pengurus rumah duka di kota kecil di wilayah Inggris. Dia merasa heran sekaligus curiga dengan beberapa jasad yang ditanganinya. Kenapa banyak yang meninggoy? Para pasien yang meninggoy tersebut juga memiliki kesamaan latar belakang, yaitu seorang wanita yang berusia lanjut dan seorang wanita yang tinggal seorang diri. Pembunuhan yang dilakukan oleh Dr. Harold sangat sesuai dengan perilakunya, pendiam, tenang dan ramah. Dia bahkan tersenyum ketika sedang ngobrol dengan calon para korbannya. Dengan sikap tenangnya, dia meminta para pasien yang datang untuk menggulung lengan bajunya, guna memberikan mereka sesuatu yang katanya bisa menghilangkan rasa sakit. Kemudian dia mengakhiri hidup mereka dengan cara menginjeksi diamorfin dalam dosis yang tinggi. Salah satu pasien Harold yang bernama Kathleen Grundy yang meninggoy pada tanggal 24 Juni 1998. Kematian seorang wanita 81 tahun ini sangat mengejutkan semua orang yang mengenalnya. Pasalnya, Kathleen memang bukanlah wanita biasa. Dia mantan wali kota setempat, dan di usia yang sudah tua, dia masih sangat aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Kathleen yang tinggal sendirian ditemukan meninggoy dalam posisi terbaring di sofa dengan pakaian rapi, bukan memakai baju rumah ataupun baju tidur seperti layaknya orang sakit. Dokter pribadinya saat itu adalah Harold Shipman. Putri dari Kathleen yang bernama Angela merasa sangat terpukul dengan kepergian ibunya yang mendadak. Namun ada sesuatu yang lebih mengejutkan dari itu. Usai pemakaman, Angela tiba-tiba menerima telepon dari pengacara yang mengurus surat wasiat sang ibu. Dalam surat wasiatnya itu, disebutkan adanya warisan sebesar 386.000 pound sterling, dan uang itu diwariskan kepada Harold Shipman. Tentu hal itu membuat Angela curiga. Pasalnya surat tersebut diketik menggunakan mesin ketik biasa, dan ketikannya pun gak rapih. Ditambah tanda tangan sang ibu terlihat aneh, tidak seperti biasanya. Angela yakin bahwa surat wasiat peninggalan sang ibu itu palsu. Dia tahu banget gimana sifat ibunya yang selalu rapih dalam hal apapun, termasuk menyimpan dokumen-dokumen penting. Yes, because lots of elderly people found out that people in the town have been calling him doctor. Couldn't believe what I was hearing. I thought I was investigating. Angela sempat berprasangka baik dengan mengira mungkin ada orang yang menjebak Dr. Harold. Namun keterangan penjelasan dari Dr. Harold membuatnya berkesimpulan sebaliknya. Is it possible for you just to say we've had enough time to take a decent photograph? Anything at all? Back into surgery to do my surgery. Saat Angela melaporkan tentang masalah ini kepada polisi, beberapa orang detektif ternyata memiliki kesimpulan yang sama.
Untuk memastikan dugaan bahwa kematian Kathleen tidak wajar, jasadnya kembali digali dan dilakukan otopsi. Do it quietly, unfortunately. All that sort of thing to cover what you're doing. You do the best with tents and... Kecurigaan-kecurigaan lain tentang pasien Harold yang meninggoy secara mendadak mulai mendapat titik terang. Dugaan yang berkembang, kemudian Harold diyakini sudah menghabisi setidaknya 15 pasiennya, yang semua itu memiliki kondisi yang sama, yaitu wanita berusia lanjut, tinggal sendirian, dan relatif dari kalangan orang yang berada. Setelah jasadnya Kathleen dibongkar kurang lebih 3 bulan sejak dia dimakamkan, sejumlah organ dan jaringan tubuhnya pun dikirimkan ke beberapa lab guna penyelidikan. Di waktu yang bersamaan, polisi melakukan penggeledahan di klinik tempat Harold praktek. Penggeledahan ini dilakukan secara mendadak, sehingga Harold nggak ada kesempatan untuk menyembunyikan atau memusnahkan barang bukti. Salah satu bukti penting yang disita oleh para polisi adalah sebuah mesin ketik tua. Harold mengklaim bahwa Kathleen sering meminjam mesin ketiknya itu, namun pemeriksaan ahli forensik memberikan bukti lain jika mesin tersebut yang digunakan untuk membuat surat wasiat palsu. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, mereka mendapatkan bukti lain, yaitu seorang ahli kimia, Julie Evans, mengatakan tubuh Kathleen mengandung obat penghilang rasa sakit jenis morfin dalam dosis yang sangat tinggi. Dia memastikan bahwa para korban meninggoy akibat overdosis. Padahal dalam catatan kesehatannya, Kathleen dipastikan tidak pernah mengalami kondisi di mana dia membutuhkan suntikan morfin. Hal serupa terulang kembali di sejumlah pasien lainnya. Jika ada pasien yang sedang dalam keadaan kritis, Harold segera berpura-pura menelpon layanan ambulan untuk meminta bantuan. Dia lantas memeriksa pasiennya dan memberikan pernyataan bahwa mereka sudah meninggoy. Kemudian kembali berpura-pura menelpon ambulan untuk membatalkan panggilan sebelumnya. Sang detektif pun merasa yakin bahwa Harold Shipman terlibat dan bukanlah seorang dokter biasa, melainkan dokter kematian yang sangat mengerikan. Namun kebenaran ini masih harus diselidiki terlebih dahulu. Polisi pun hanya bisa menduga tentang segala alasan dibalik tindakan brutal terhadap pembunuhan para pasien-pasiennya. Menurut mereka, ada alasan menguatkan yang menyebab Harold tega menghabisi para pasien. Pertama, dia sangat menikmati jalannya proses kematian orang-orang yang bisa dia saksikan langsung. Dia juga sangat menikmati peran yang dimainkannya sebagai dokter yang mampu mengontrol hidup dan mati seseorang. Dia sendiri terlahir dengan nama Harold Frederick Shipman pada tanggal 14 Januari 1946 di Nottingham, Inggris Tengah, sebagai anak kedua dari 3 bersaudara. Namun entah kenapa, sang ibu lebih menganakmaskan Harold. Ibunya lah yang serba mengatur kapan Harold boleh keluar dan dengan siapa dia bermain. Hal itu yang membuat Harold memisahkan diri dari teman sebayanya. Masa kecil hingga remajanya dihabiskan dengan melihat penampakan sang ibu yang menerima suntikan morfin dari dokter pribadinya untuk mengurangi rasa sakit kanker paru-parunya. Jadi ibunya ini menderita kanker paru-paru. Nah, karena dia tidak memiliki teman, sehari-hari dia hanya menyaksikan ibunya yang terbaring dan dirawat oleh dokter pribadinya. Morfin itu sendiri sebenarnya jenis obat yang disebut narkotik juga, narkotik penghilang rasa sakit. Morfin biasanya digunakan untuk menghilangkan rasa sakit yang berat, tapi juga bekerja dengan cara mengurangi atau menekan pusat persepsi rasa sakit di otak. Tapi yang perlu digarisbawahi guys, morfin itu nggak selamanya baik bagi kesehatan tubuh. Terlebih jika penggunaannya nggak beraturan atau berlebihan, tidak sesuai dosisnya. Namun sayangnya, sang ibu harus meninggoy perlahan-lahan akibat kanker tersebut di usianya yang ke-43 tahun. Dokter pribadi sang ibu dilihatnya sangat luar biasa, karena dia berpikir bahwa dokter itu bisa berkuasa dan dipercaya penuh oleh pasiennya, dan terobsesi ingin menjadi seorang dokter suatu saat nanti. Apakah itu yang menjadi penyebab dia menghabisi wanita lanjut usia? Yang jelas, dia menghabisi para pasiennya, membuat frustasi para penyidik dan psikiater. Sebagian dari psikiater mengatakan dia sangat terpukul atas kepergian sang ibu, dan sebagian berpendapat dia sedang praktek euthanasia, yaitu mengurangi populasi manula yang sangat membebankan sistem kesehatan di Inggris.
80% pasien yang dihabisinya merupakan wanita lanjut usia. Sisanya laki-laki yang paling muda berusia 41 tahun. Pada saat sudah menjadi dokter pun, dia sempat bermasalah dengan narkotika. Sampai akhirnya, dia harus direhabilitasi. Setelah selesai direhab, dia kembali membuka praktek. Polisi kemudian memulai penyidikan dari para pasien yang tercatat meninggoy setelah dikunjungi Harold. Mereka mengupayakan autopsi untuk mencari bukti sebab kematiannya. Dari sinilah mereka mulai melihat pola-pola yang dipakai Harold untuk menyembunyikan ketidakwajaran kematian para pasiennya. Gak sedikit juga keluarga dari para korban heran dengan kematian yang mendadak tersebut. Apalagi jika semasa hidup si korban gak pernah diketahui memiliki penyakit parah dan mereka tergolong sehat serta aktif dalam kesehariannya. Namun biasanya Harold akan menunjukkan catatan medis yang dimilikinya. Dia memberikan rincian soal keluhan, kondisi dan tindakan medis yang dilakukannya terhadap si pasien. Jika sudah seperti itu, nggak ada yang meragukannya lagi. Padahal Harold selalu merekayasa semua catatan medis para pasiennya demi kepentingannya sendiri. Untuk membuat keterangan soal kondisi pasiennya dengan catatan medis yang ada, dia akan menghapus atau menambah catatan yang diperlukan. Dr. Harold Shipman akhirnya menjalani sidang atas dakwaan telah membunuh setidaknya 15 pasiennya dan memalsukan surat wasiat korban yang terakhir. Akhirnya setelah 3 bulan sidang dilakukan, pengadilan menyatakan Harold bersalah atas 15 dakwaan pembunuhan yang kesemuanya meninggoy pada tahun 1995 sampai dengan 1998. Harold juga dinyatakan bersalah atas dakwaan memalsukan surat wasiat Kathleen Grundy serta pemalsuan data korban. Hakim pun lalu menyampaikan keputusan bahwa Harold Shipman divonis hukuman penjara seumur hidup. Dia mulai menjalani hukumannya pada tahun 2000 yang lalu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah benar dia hanya menghabisi 15 orang saja? Setelah Harold menerima hukuman penjara, Kementerian Kesehatan di Inggris melakukan pemeriksaan lebih jauh dan lebih dalam lagi. Ternyata guys, setelah dia berada di dalam penjara, barulah diketahui dalam kurun waktu 24 tahun itu, sebenarnya Harold bertanggung jawab atas kematian 215 pasiennya. Bahkan ada juga yang mengatakan Harold bertanggung jawab atas kematian 297 pasiennya. Menurut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh seorang profesor yang bernama Richard Baker, bahwa jumlah kematian para pasien yang ditangani oleh Dr. Harold itu jauh lebih tinggi angka kematiannya dibanding dengan jumlah para pasien yang ditangani oleh dokter lain, khususnya pasien yang berusia lanjut. Atas apa yang dia lakukan, Harold Shipman menjalani penjara seumur hidupnya di Manchester sejak tahun 2000. Pada bulan Juni 2003, dia dipindahkan ke penjara Wakefield. Namun siapa sangka, pada hari Selasa 13 Januari tahun 2004, jam 6 pagi dia ditemukan telah meninggoy dengan cara mengakhiri hidupnya sendiri. Kejadian itu tepat sehari sebelum ulang tahunnya yang ke-58. Jadi dia bundir menggunakan spray tempat tidurnya. Kematiannya itu menimbulkan beberapa reaksi publik. Ada yang senang, ada juga yang menyayangkan, tentunya dari pihak keluarga Harold. Menurut mereka, aksi bundir Harold karena merasa malu atas hukuman yang diterimanya. Dan itulah sebuah dokumenter tentang kejahatan yang dilakukan oleh Dr. Harold Shipman semasa hidupnya.